Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, Anda yang di kota Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki awal bulan Desember, yang artinya kita sudah berada di akhir tahun 2023. Di bulan Desember ini kita lihat kesibukan dan aktivitas yang meningkat di semua bidang. Bulan ini bagi umat Kristiani akan menyiapkan diri untuk merayakan Natal dengan memasang ornamen-ornamen Natal. Kesibukan yang semakin meningkat dengan waktu yang mendesak membuat seseorang pasti merasa tertekan, stres, serta tidak sedikit juga yang akhirnya jatuh sakit. Sehingga beberapa orang mengambil waktu untuk sekedar healing sejenak, untuk berwisata ataupun berkunjung di tempat yang jauh dari keramaian untuk menenangkan diri. Dan kita semua membutuhkan yang namanya ketenangan. Apakah Anda dan saya membutuhkan ketenangan? Ketenangan inilah tema firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Mari kita simak bersama apa teguran serta peringatan yang menguatkan kita untuk terus menjalani hidup ini. Namun sebelumnya rekan saya Yusak bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kita mau katakan, Dia sungguh baik. Sama-sama bertepuk tangan. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempol kita. Dia sungguh baik, yes, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, oh, oh, oh. Dia sungguh baik, yes, kami percaya Tuhan, Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Hidup kami dimerdekakan, hidup kami diselamatkan Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, satu suara katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia sungguh baik. Yeay, sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia
you, and He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada sore hari ini. Tadi saudara sudah mendengar pengumuman tentang persembahan Natal yang telah diterima oleh panitia. Puji Tuhan, sudah terkumpul setengah dari keperluan yang dianggarkan. Doa saya dan harapan saya tentunya kita semua juga berdoa agar dalam 1-2 minggu ini semua dana Natal itu terpenuhi. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang sudah terlibat dalam memberikan persembahan untuk Natal tahun ini. Aksi sosial akan dijalankan pada pertengahan bulan Desember ini. Dan Natal di tempat ini akan berlangsung tanggal 24 dan 25 Desember. Lalu tanggal 27 Desember kita akan mengadakan Natal bersama dengan cabang-cabang se-MPW Banyumas di Soteria. Karena jumlahnya lebih besar, jadi kita menggunakan STT Soteria. Doa saya supaya Tuhan memberi kita semua kekuatan kesehatan bagi yang sudah terlibat dalam kegiatan Natal. Latihan-latihan sudah dilakukan, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi saudara semuanya. Nah, saudara-saudara, kita semua kepingin memiliki hidup yang sehat. Apa itu hidup sehat? Hidup sehat adalah orang yang sehat tubuhnya, katanya. Ya, orang yang sehat pikirannya. Orang yang sehat jiwanya. Kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengolah makanan. Makan makanan yang bergizi, olahraga, dan lain-lainnya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus menjaga juga kesehatan pikiran kita dan kesehatan jiwa kita. Nah, kesehatan pikiran dan kesehatan jiwa ini hanya kita dapatkan kalau kita memiliki ketenangan dalam hati kita. Tanpa ketenangan, kita tidak akan memiliki pikiran yang sehat. Kita tidak akan memiliki jiwa yang sehat. Dengan ketenangan yang Tuhan berikan bagi kita, kita akan memiliki pikiran dan hati yang sehat. Ada orang yang sering mengatakan, yang penting dalam menjalani hidup adalah memiliki ketenangan. Ya, memiliki ketenangan. Memang kita semua menginginkan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Gak ada orang yang menginginkan menjalankan kehidupan ini dengan tidak tenang. Saudara-saudara, kita semua mendambakan ketenangan. Nah, ketenangan itu apa? Ketenangan itu sama dengan damai sejahtera. Ketenangan itu satu keadaan yang menyenangkan. Ketenangan itu satu keadaan yang memberikan ketentraman tanpa perasaan takut. Sehingga setiap pribadi dapat menjalankan kehidupan tanpa perasaan gelisah atau cemas. Saudara-saudara, ketenangan membuat kita memiliki damai sejahtera dalam hati, pikiran, dan roh kita. Nah, kalau saudara mendengar berita-berita, mengikuti berita-berita, minggu-minggu lalu diberitakan bahwa pemerintah ini akan melepas berjuta-juta nyamuk.
katanya ya. Saya juga nggak ngerti nyebarnya itu bagaimana. Katanya sudah tersebar di Bali, akan disebarkan lagi di beberapa daerah. Tujuannya apa? Katanya tujuannya untuk mengurangi demam berdarah. Nah, itu memang baik supaya berkurang demam berdarah di bumi Indonesia. Tetapi program ini hanya diterima oleh 12 negara. Dan yang lain menolak. Singapura menolak, Malaysia menolak, Indonesia masih bingung. Ya, belum menentukan pilihan. Saudara-saudara, memang kalau kita mendengar berita itu tidak menyenangkan. Mengapa? Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Ya, kalau benar-benar nyamuk itu disebarkan lalu demam berdarah tidak ada lagi di bumi Indonesia, mungkin kita angkat jempol. Tapi kalau terjadi yang lain, yang kita tidak tahu, tentunya kita juga akan bertanya-tanya. Seperti COVID yang lalu, bisa serentak terjadi di seluruh dunia. Nggak ada orang yang tahu COVID itu apa. Tiba-tiba kita disuruh vaksin, disuruh di rumah, dan lain-lainnya. Nah, ketenangan itu kita perlukan. Dan tahukah saudara, ketenangan yang diharapkan oleh manusia itu tidak terhindar dari badai. Badai bisa mendatangi hidup kita, ya, karena ketenangan bukan bebas dari badai. Mengalami kedamaian di tengah badai itu merupakan satu hal yang luar biasa. Karena ketenangan itu merupakan pengatur pikiran yang baik. Kalau kita bisa tenang, kita akan bisa punya pikiran yang baik. Kalau kita bisa tenang, kita akan bisa berpikir dengan baik. Saudara-saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Seseorang bisa menguasai diri dan akan memiliki pikiran yang tenang kalau ia mendapatkan kekuatan. Karena ketenangan membuat kita mendapatkan damai sejahtera dalam hati, pikiran, dan roh kita. Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan baik setiap hari. Tanpa ketenangan, kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Karena pikiran kita kacau, kita nggak bisa bekerja dengan baik. Saudara-saudara, kita harus miliki ketenangan dalam hidup ini. Rick Warren, seorang tokoh pertumbuhan gereja, mengatakan, orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu pikiran yang memberikan ketenangan dalam hidupnya. Jadi kalau kita punya pikiran yang positif, pikiran yang benar, pasti kita akan tenang hidupnya. Rick Warren juga pernah mengungkapkan statistik yang menyatakan bahwa orang-orang yang hidup di Amerika itu mengkonsumsi atau minum obat setiap hari aspirin sebanyak 15 ton. Jadi penduduk Amerika itu yang besar, ya, yang katanya maju, ternyata banyak orang stres. Sehingga harus menelan aspirin supaya dia bisa tenang hidupnya. Saudara-saudara, karena itu kita kalau mendengar Amerika sebagai negara yang maju, sulit kita menemukan orang yang benar-benar memiliki ketenangan dalam hidupnya. Banyak orang homeless. Sekarang homeless di Amerika bukan hanya orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, orang tua yang ditinggalkan oleh keluarganya, tidak. Homelessnya itu sekarang merambah ke anak-anak muda. Saudara bisa melihat anak-anak muda yang masih kuat, sehat, tahu-tahu ngeringkel di pinggir jalan, ya, di Amerika di pinggir jalan. Dia tidak mengganggu orang, cuma dia hanya minta belas kasihan orang supaya diberi makan, ya, dikasih roti. Dia nggak minta uang, saudara-saudara. Pernah waktu saya ke Amerika itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, itu sudah banyak anak-anak muda yang homeless. Saya pernah berkata pada suami saya, kasihan ya, kasih uang lah
supaya dia makan. Kita kasih uang, dia nggak mau. Dia minta apa? Makan. Dia minta dibelikan makanan. Saudara-saudara. Nah, banyak hal yang tidak kita pikirkan dapat sewaktu-waktu mencuri ketenangan dan hati kita. Saudara-saudara, karena itu kita harus berjaga-jaga supaya kita bisa tetap memiliki hati yang kudus, hati yang benar, hati yang diberkati oleh Tuhan. Ayat tadi mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita selalu dihadapkan dengan dua sisi kehidupan. Hidup yang berpengharapan untuk mengalami kehidupan yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Dan di sisi lain ayat ini juga mengatakan atau menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan berakhir, termasuk hidup kita akan berakhir. Nah, untuk menghadapi hari akhir itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi ayat itu mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, akhir hidup seseorang atau akhir bumi ini, zaman ini itu akan berakhir, sudah dekat, berarti kita harus hidup dengan waspada. Kita harus hidup berjaga-jaga. Kita tidak boleh sembarangan dengan kehidupan ini. Kita harus selalu siap sedia. Dan katakan selanjutnya, kita bukan hanya harus memperhatikan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tapi kita harus belajar untuk bisa menguasai diri, ya, bisa menguasai diri. Banyak hal terjadi sekitar kita yang memancing kita untuk tidak bisa menguasai diri dengan melakukan kesalahan demi kesalahan. Marah itu kira-kira benar enggak? Kalau enggak ada apa-apa, enggak ada tujuannya, tahu-tahu marah, kira-kira benar enggak? Enggak. Coba orang yang marah, dia tidak punya ketenangan dalam hidupnya. Coba ya kalau saudara habis marah, ini rasanya dada ini bagaimana? Dek, 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 gitu kan? Marah itu tidak menguntungkan. Marah itu menghilangkan segala ketenangan. Saudara-saudara, nah orang yang mudah tersinggung, itu juga hatinya enggak tenang. Apa-apa tersinggung. Orang ngomong, bukan ngomong dia tersinggung. Orang cerita tentang orang lain dia yang tersinggung. Nah orang yang semacam ini susah memiliki ketenangan dalam hidupnya. Kita tidak boleh terpancing dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kita kehilangan ketenangan dalam kehidupan ini. Kita bisa menguasai diri kita bila kita memiliki kehidupan rohani yang kuat. Tahukah saudara, kehidupan rohani tidak boleh seimbang dengan keinginan dunia. Kehidupan rohani harus lebih kuat dari keinginan dunia. Saudara-saudara, orang bisa menguasai diri dan jadi tenang kalau kita melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketenangan itu merupakan kebutuhan setiap orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani kehidupan yang baik. Saat kita memiliki ketenangan, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Karena ketenangan membuat kita memiliki hidup yang indah. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita memiliki hidup yang tenang, artinya kita adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan lagi kita harus tenang supaya apa? Supaya dapat berdoa. Kalau kita memiliki ketenangan, kita akan bisa berdoa. Doa bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Melalui doa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi
jangan kita pernah berpikir kalau doa itu hanya serangkaian kata-kata, serangkaian permohonan untuk keperluan pribadi kita. Tidak. Kita perlu membangun hubungan doa bersama dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim setiap waktu. Saudara-saudara, dalam menghadapi hidup di dunia ini, kita harus bisa menguasai diri kita, memiliki ketenangan melalui kehidupan doa. Nah, berapa banyak di antara kita yang memperhatikan kehidupan doa? Mungkin saudara tidak bisa datang ke gereja, tapi saya berharap di rumah saudara punya jam doa bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus punya jam doa bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber ketenangan dan damai sejahtera bagi kehidupan kita semuanya. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Kita boleh memiliki rumah yang indah. Kita boleh memiliki istana yang gemerlapan. Kita boleh memiliki kekayaan yang berlimpah. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan tenang. Ya, ayah saya punya seorang teman, orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Saudara-saudara, nggak tahu kekayaannya seberapa. Di Indonesia ada, di Hong Kong ada, di Singapura ada, ya di Amerika ada. Satu ketika orang ini datang ke rumah papa saya. Rumah kami sederhana. Lalu minta tinggal di situ. Kita bingung ya mau tinggal di mana. Anak 5 aja jadi 1 kamar. Kok ini mau minta kamar lagi buat tinggal. Akhirnya dibawa ke sekolah Alkitab di Lawang. Saudara-saudara, di sekolah Alkitab di Lawang ada kamar kecil, dia tidur di situ. Setiap kali kalau kami pergi ke Lawang, ke sekolah Alkitab, kami selalu mendengar dia ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel terus seperti orang tidak puas. Dan tahukah saudara, waktu dia keluar dari kamar rambutnya ini dicabut-cabut. Karena stres. Karena tidak tenang. Saya bilang ini orang kelebihan duit. Sampai seperti orang gila. Jadi orang kalau kelebihan duit tanpa Tuhan bisa seperti itu. Nggak tenang. Dia nggak mau dirugikan. Ya, nggak mau dirugikan. Ada orang pinjam untuk kepentingan apa? Harus cepat kembali. Saudara-saudara, takut kekayaannya itu berkurang. Nah, ketenangan itu sangat berharga. Karena itu kita akan belajar bersama bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera Tuhan bagi hidup kita. Saya akan memberikan contoh dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Tidak saya bacakan, nanti saudara bisa baca di rumah. Di Matius 14 ayat 22 sampai 23 ini menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air dan meneduhkan gelombang. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu tindakan yang tidak seperti biasanya. Biasanya kalau Tuhan selesai pelayanan bersama murid-murid, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-murid. Tuhan mengajak murid-murid untuk berdoa bersama-sama dan Tuhan menyertai murid-murid. Tapi saat itu setelah pelayanan Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Bukan itu saja, tapi Tuhan berkata kepada murid-murid, naik ke perahu dan pergi berlayar. Lalu Tuhan kemana? Tuhan menyendiri, dia naik ke bukit untuk berdoa. Nah, malam itu murid-murid mendayung perahunya di danau. Sementara Tuhan Yesus berdoa di bukit. Tiba-tiba muncul angin ribut, angin sakal yang berlawanan dengan arah perahu mereka. Sehingga perahu murid-murid ini diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Saudara-saudara, hati murid-murid saat itu kacau, tidak tenang. Karena saat itu Tuhan tiba-tiba memisahkan diri dari mereka. Tuhan tidak bersama dengan murid-murid. Lalu murid-murid menjadi takut. Mereka harus mendayung perahunya lebih keras lagi supaya bisa maju. Tapi kira-kira jam 3 pagi datang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika murid-murid melihat ada seseorang berjalan di atas air, mereka terkejut
Dan mereka berseru, itu hantu. Ya, murid-murid ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tenang, aku ini, jangan takut. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal seperti itu. Seperti murid-murid, mengalami angin ribut, mengalami badai kehidupan yang tidak terselesaikan. Mungkin kita juga bertanya, di mana Engkau Tuhan? Seperti saat murid-murid ketakutan, ternyata Tuhan itu tetap hadir. Ya, Tuhan hadir bersama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Saudara-saudara, pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa angin ribut ini, yang pertama, masalah itu bisa menimpa siapa saja. Ya, masalah bisa menimpa siapa saja. Murid-murid orang yang dipilih oleh Tuhan bisa mengalami ketakutan karena gelombang atau angin sakal. Murid-murid orang yang dipilih Tuhan. Siapa murid-murid itu? Murid-murid mungkin saudara dan saya. Orang-orang pilihan Tuhan. Murid-murid itu mungkin para pelayan-pelayan Tuhan. Murid-murid itu mungkin juga berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Jadi siapapun yang masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti masih bisa menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Perahu menunjukkan pada kehidupan kita. Perahu murid-murid diombang-ambingkan karena angin sakal. Mungkin gelombang kehidupan bisa datang menimpa hidup kita secara bertubi-tubi sehingga kita kewalahan. Tapi ingat, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Ya, badai boleh datang, masalah boleh kita alami. Tahukah saudara, semua itu merupakan sarana Tuhan untuk membentuk hidup kita. Sampai di mana iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan hidup manusia itu diumpamakan seperti kita sedang melewati lautan yang luas. Ya, saat kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan, jangan lupa badai selalu ada. Badai selalu ada. Saya pernah berlayar dari Jakarta ke Pulau Seribu. Ya, itu ada seorang saudara di Jakarta mengatakan, enak Tan, gak goyang, gak ini, gak itu. Gila saudara-saudara. Kita naik speedboat, ya, yang belakangnya itu ada motornya. Tiba-tiba ada ombak, wit. Sampai perahunya itu ya, speedboatnya itu bisa keangkat gini. Saya bilang, gila kamu. Kamu tadi bilang gak ada gelombang, gak ada apa. Ini apa? Wah, kita ketakutan bukan main. Dan berulang-ulang dari Jakarta ke Pulau Seribu itu lumayan lama. Ya, 3/4 jam di atas lautan. Saudara noleh sana sini itu gak ada tembok. Ya, gak ada tembok, air semuanya. Wah, kalau tenggelam bagaimana? Lewat tenang, diamuk gelombang lagi, diangkat lagi speedboatnya. Saudara-saudara, nah gelombang kehidupan seperti itu. Ya, di tengah kehidupan berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beraneka ragam gelombang. Misalnya, anak-anak mau masuk sekolah, orang tua belum punya cadangan keuangan. Ini merupakan badai, merupakan gelombang. Bagaimana harus menyelesaikan? Apalagi kalau ditentukan tanggal sekian harus lunas. Bingung kan orang tua? Ya. Nah, atau kita memiliki pekerjaan. Saat ini orang sulit mencari pekerjaan. Karena itu kalau sudah punya pekerjaan, jangan pindah-pindah. Lakukan pekerjaan itu dengan tekun, ya, supaya kamu berhasil. Begitu kamu pindah, kamu kepingin yang lebih besar, itu belum tentu akan dapat capai. Mencari pekerjaan itu sulit. Sampai ada orang tua berkata kepada saya, Tan, aku titip ya. Titip apa? Titip anakku. Mau diapakan? Saya bilang gitu. Mau diapakan anaknya? Dicarikan pekerjaan. Lalu saya katakan, memangnya aku ini calo apa? Ya, saya bilang, cari pekerjaan, cari sendiri. Saya nggak bisa mencarikan pekerjaan. Kalau mau cari pekerjaan di saya, kerja buat Tuhan.
Ya kan? Kalau minta tolong saya bilang, ayo masuk sekolah Alkitab, gembleng di sana, keluar jadi pendeta. Itu pekerjaannya, ya. Sulit mencari pekerjaan. Jadi kalau sudah punya pekerjaan, lakukan dengan baik. Hargai pekerjaan itu. Kecil atau besar, lakukan dengan tulus, lakukan dengan setia. Kesetiaanmu itu akan membuat pekerjaanmu itu diberkati. Saudara-saudara, mungkin ada yang mengalami badai dengan sakit penyakit. Jangan terus berkata, Tuhan kok enggak adil? Kenapa aku harus sakit terus menerus? Saudara-saudara, itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita makin tegar. Memiliki iman yang benar-benar kepada Tuhan. Ada seorang pemudi di Jakarta, ya, dia belum menikah, dia dari Surabaya, selesai sekolah, kuliah, lalu ke Jakarta bekerja di satu perusahaan. Tiba-tiba sekitar waktu pandemi, kalau nggak salah ya, saya ingatnya itu sekitar saat-saat pandemi itu, dia tuh tubuhnya lemes, pucat gitu ya. Lalu saya katakan, kenapa kamu? Iya nggak tahu ini, saya sakit. Udah periksa dokter? Belum. Lalu saya katakan, coba periksa dokter. Ketika diperiksa dokter, dari satu dokter ke dokter yang lain, lalu dokter mengatakan, kamu kena autoimun. Dan autoimun itu nggak ada obatnya katanya. Autoimun karena ada keturunan atau keluargamu yang menderita autoimun. Jadi kamu pengidap dari keturunanmu. Lalu apa yang disarankan oleh dokter? Dokter hanya memberi vitamin. Dokter hanya mengatakan jaga makanan, ya, jaga minuman yang harus diminum. Gak ada obat yang lain. Tapi anak ini taat, saudara-saudara. Dia melakukan itu. Dan bukan hanya badannya sehat, dia di kantor juga dipakai dan disayangi oleh majikannya. Sehingga waktu dia mau keluar gak boleh. Jangan keluar, kamu tetap di sini. Rumahnya itu jauh. Di Bekasi, kerjanya di Jakarta Pusat. Ibadahnya di TCL. Jadi Bekasi, Jakarta Pusat, ke Jakarta Barat. Saudara-saudara, tapi anak ini setianya luar biasa. Ada jam doa di sana, dimulai 6:30, dia sudah hadir. Mungkin dari pekerjaan langsung ke situ. Ya, ada rapat-rapat selalu ikut. Dan tidak pernah mangkir. Ibadah di TCL itu 10:30, jam 9, 8:30 dia sudah sampai di situ. Saudara-saudara, dan luar biasa anak ini. Dia tidak terganggu dengan penyakitnya, tapi dia bisa mengatasi penyakitnya. Dia bisa santai dan dia bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik. Kadang-kadang kita sakit flu aja, kita mengatakan, aku nggak bisa pelayanan, aku lagi sakit. Pernah saudara mendengar itu? Ya, kita seringkali seperti itu. Badannya baru kecil, tapi kita sudah mulai beranjak mundur. Saudara-saudara, setiap pribadi kita punya masalah masing-masing. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, dalam masalah pun Tuhan hadir dan memberi kita kekuatan. Yang kedua, saat kita mengalami badai, jangan menyalahkan orang lain. Murid-murid menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak bersama dengan mereka. Ya, Tuhan pergi meninggalkan mereka. Padahal Tuhan bukan pergi ke tempat untuk berfoya-foya, tidak. Tuhan pergi ke satu tempat untuk berdoa. Berdoa bagi murid-murid supaya murid-murid punya iman yang kuat. Supaya murid-murid bisa punya pandangan yang benar tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, merupakan peringatan bagi kita semua. Saat menghadapi masalah dalam kehidupan, yang harus kita lakukan adalah berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Dan bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan si A, B, C dan lain-lainnya. Mengapa kita harus berdoa? Doa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan dan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan doa ini juga penting bagi kehidupan kita semuanya. Karena kita setiap hari berhadapan dengan banyak orang. Kita harus melayani mereka. Kalau saudara ngobrol
Saya ngobrol dengan Henry, berarti saya sudah melayani Henry. Kalau Henry ngobrol dengan saya, berarti dia sudah melayani saya. Nah, saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, kita melakukan pelayanan-pelayanan. Karena itu kita perlu doa. Doa untuk menguatkan pelayanan kita. Dengan doa kita bisa mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita tidak pernah berdiam diri. Ada seorang tukang kayu. Satu ketika saat dia bekerja, saat tukang kayu ini bekerja ya, tidak sengaja jamnya ini jatuh, jam tangannya itu jatuh. Dan jatuhnya itu ketumpukan serbuk kayu, tempat gergajian itu, serbuk kayu. Dan dia mencari jam tangan itu. Karena apa? Karena jam tangan ini hadiah dari orang tuanya. Tidak boleh hilang. Dia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan jam tangannya itu. Lalu dia cari. Tapi nggak ketemu. Manggil temannya untuk mencari juga nggak ketemu. Nah, apa yang dilakukan oleh tukang kayu ini dilihat oleh seorang anak kecil. Bocah ini melihat, memperhatikan. Lalu orang-orang ini pergi, bocah ini mendekati gundukan serbuk kayu itu. Dia duduk jongkok di situ, dia diam saja memandangi onggokan serbuk itu. Lalu tiba-tiba tangannya merogoh onggokan itu. Dan akhirnya dia menemukan jam itu. Bagaimana anak ini bisa menemukan jam itu? Dia jongkok duduk berdiam diri. Lalu dia dengar suaranya jam. Tik, 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 tik. Tahukah saudara, saat kita berdoa kepada Tuhan, suara Tuhan juga seperti suara jam ini. Sangat halus. Sangat halus. Kita hanya bisa mendengar suara Tuhan kalau kita berdiam diri. Dan kita akan menemukan jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, doa merupakan keheningan yang dilakukan untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita harus belajar untuk menenangkan diri kita. Apapun situasinya, kalau kita tidak bisa menenangkan diri kita, kita sulit mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita belajar untuk menenangkan diri kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus memegang kendali dan berdaulat. Ketika murid-murid mengalami ombang-ambing dari badai atau gelombang di tengah malam itu, mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air. Saat murid-murid berada pada puncak kehidupan, tekanan yang tertinggi, berjuang untuk mengatasi gelombang, berjuang untuk mengerahkan semua tenaga, menghadapi dan menghentikan gelombang itu. Di sanalah Tuhan Yesus muncul. Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya. Saat murid-murid sudah berusaha semaksimal mungkin. Saudara-saudara, tapi anehnya kehadiran Tuhan justru membuat mereka takut. Membuat murid-murid takut dan mengira itu hantu. Mengapa? Karena murid-murid hanya kenal gelombang. Hanya lihat gelombang. Dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengenali Tuhan saat itu yang bisa mengatasi gelombang. Saudara-saudara, kalau murid-murid benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan tahu bahwa Tuhan mengendalikan dan berdaulat atas kehidupan mereka. Saudara-saudara, kadang ketakutan, kekhawatiran akan masalah hidup ini membutakan mata rohani kita. Sehingga kita serudak sana, serudak sini. Ya, kita mencari jalan kita sendiri. Ketahuilah, Tuhan Yesus ada bersama saudara. Dan saat kita menghadapi ketakutan, Tuhan Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Sore hari ini, mungkin ada di antara kita yang mengalami gelombang dan badai dalam kehidupan ini. Tuhan memegang kendali hidupmu. Tuhan berdaulat atas hidupmu. Dan Tuhan berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Ada seekor burung Raja Wali. Burung itu tahu kapan waktu sebuah badai akan muncul.
Raja Wali itu akan mempersiapkan diri dengan terbang sampai ke satu ketinggian tertentu untuk siap menunggu badai. Nah, ketika badai itu datang, Raja Wali mengembangkan sayapnya dan angin badai itu datang menyerbu dirinya dan mengangkat Raja Wali ini melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai, melewati badai yang terjadi saat itu. Saudara-saudara, waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dirinya ke tempat yang lebih tinggi dan membuat dia bisa melewati badai sehebat apapun. Bila kita berada di tengah badai hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai untuk mendapatkan tingkat kehidupan rohani yang lebih baru, lebih tinggi, sehingga kita bisa mengenal lebih dekat karya, kuasa, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pengkhotbah 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan. Genggaman kita hanya segini. Ya, angan-angan kita itu besar. Ketenangan ini yang akan membuat kita memiliki hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Apapun masalah yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan. Dia memberikan ketenangan dalam hidupmu sehingga saudara tidak perlu khawatir akan hidup ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyanyikan sebuah lagu sementara para pelayan perjamuan kudus akan membagikan perjamuan kudus kepada saudara semua. Biarkan ku sendiri.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kehadiran Tuhan dalam ibadah hari ini menyadarkan kami betapa hebat kuasa Tuhan. Tuhan selalu hadir di berbagai musim kehidupan kami, memberi kami kekuatan saat kami lemah, membuang segala kebimbangan dalam hidup terhadap kuasa Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami bisa diingatkan kembali melalui ibadah kepada Tuhan. Jamalah hati dan pikiran kami Tuhan, jauhkan dari segala kekhawatiran hidup, kuatkan hati kami, dan beri kami iman yang teguh kepada Tuhan untuk menikmati proses kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Singkirkan semua pikiran yang negatif, beri kami pikiran yang positif saat kami harus menghadapi dan mengalami badai dalam hidup. Mungkin badai itu berupa anak-anak yang sukar dididik, atau pekerjaan yang belum kami miliki, atau sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk kami mendapatkan kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami dan kuduskan hidup ini supaya kami dapat menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan, memberkati, dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang kami peroleh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Semua permasalahan dalam kehidupan sudah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melakukan pertolongan-Mu bagi kami. Mengangkat semua beban hidup kami. Mengangkat semua sakit penyakit kami. Mengangkat semua permasalahan hidup kami. Semuanya disingkirkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hadir bersama kami. Tidak membiarkan kami menjalani kehidupan ini sendirian. Dan menghadapi tantangan itu sendirian. Sertai terus hidup kami Tuhan. Berkati program gereja kami, khususnya menjelang Natal mendatang. Tuhan memberkati dan mencukupkan dana yang diperlukan. Tuhan juga kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Yang akan menjalankan pemilu beberapa bulan yang akan datang. Beri kami hati yang luas. Beri kami pikiran yang positif. Beri semua aparat negara hati yang tulus sehingga dapat menciptakan kedamaian di bumi Indonesia ini. Tidak membuat rakyat gelisah dan takut. Tolonglah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan bagi Tuhan hari ini. Berkati semua yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, juga persembahan Natal yang diberikan pada hari ini.
Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu kembali dalam kehidupan semua jemaat-Mu di sini. Perlindungan Tuhan bagi semua keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Natal atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, Dia sungguh baik. Yeay, sama-sama katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you, and He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you.